Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersama semua lagi di sini. Topik malam ini adalah masih bahasan mengenai red light, sinar merah, dan near infrared. Kita akan coba bahas salah satu jurnal. Nanti ya, di 2024 topiknya akan semakin menarik. Nah, topiknya semakin seru nantinya. Kita bahas dulu malam ini jurnal bagaimana red light menurunkan gula darah, proven by science, randomized control trial, jenis ini apa namanya jurnalnya. Kita lihat judul jurnalnya adalah Optical Stimulation of Mitochondria Reduce Blood Glucose Level. Jadi sederhananya bagaimana stimulasi optik berarti sinar ya gampangnya begitu pada mitokondria dapat mengurangi kadar gula darah. Seru ya? Ya. Oke, kita lihat abstraksinya dulu. Jadi mitokondria itu adalah bagian dari organel sel yang melakukan regulasi metabolisme. Ya sederhananya dia sebagai powerhouse atau generator energi lah, generator ATP. Nah, jadi mitokondria itu mengatur metabolisme. Tetapi sinar itu mempengaruhi kecepatan lajunya. Tapi kalau solar light ini sinar matahari ya, secara spesifiknya nanti sinar merah, itu mempengaruhi kecepatan lajunya. Bahwa iya fungsi metabolismenya diregulasi atau diatur oleh mitokondria, tetapi kecepatan lajunya dipengaruhi oleh sinar. Nah, sinar merah, ini saya kasih coret-coretan aja biar enak ya. Nah, ini sinar merah meningkatkan mitokondria membran potensial. Saya geser dulu ke samping kanan sini. Ya, dan produksi ATP dan kemudian dapat meningkatkan permintaan akan glukosa. Jadi sekali lagi, sinar merah meningkatkan membran potensial mitokondria dan produksi ATP berarti meningkatkan energi, kan ATP itu adalah energi, dan sekaligus meningkatkan permintaan akan glukosa, berarti glukosanya nanti jadi turun. Nah, yang diteliti oleh jurnal ini adalah dia menggunakan glucose tolerance test atau biasa disebut sebagai GTT, glucose tolerance test, GTT. Jadi glucose tolerance test itu biasanya disiapin air, lalu dikasih gula 75 gram biasanya diaduk lalu diminum untuk menguji. Ya kalau kalau kita di lab itu biasanya namanya itu glukosa 2 jam PP postprandial ya gampangnya begitu. Nah, kemudian orang-orang ini yang diuji ini sebelum dia melakukan glukosa 2 jam PP atau GTT, kita singkat aja GTT ya, itu sama dengan glukosa 2 jam PP, dia 15 menit disinari dulu. Ya, jadi pengujian GTT itu 45 menit, sebelumnya itu disinari dulu 15 menit dengan sinar merah dengan panjang gelombang yang tertentu. Nah, makanya ini penting sekali. Jadi dari kemarin ketika saya membahas sinar merah ini, panjang gelombangnya penting. Jadi Anda tidak bisa sekedar membeli bohlam yang berwarna merah atau bohlam putih yang dibungkus dengan mika merah atau bohlam putih yang dibungkus dengan kaca yang dikasih lapisan warna merah kayak gitu. Nggak bisa. Pokoknya Anda harus uji, pastikan bahwa sinar merah yang keluar dari lampunya itu memiliki panjang gelombang di atas 650 nanometer. Ini penting sekali. Karena kata kuncinya di situ. Jadi kalau cuma sekedar merah saja atau sekedar hangat saja, itu nggak ada gunanya. Nggak begitu bermanfaat lah. Jadi panjang gelombangnya harus tertentu. Ini 670 nanometer atau 650 nanometer ke atas. Biasanya kalau sinar merah itu 650-an ke atas sampai ke near infrarednya di atas 850
nanometer. Nah, begitu. Nah, ini dapat mengurangi gula darah hingga 27,7%, nyaris 30%, bahkan hingga 2 jam berlangsung, ya kan? Luar biasa. Nah, jadi sekali lagi, panjang gelombangnya harus tertentu, yakni di atas 650 nanometer. Oke, seru ya. Kita lihat, sinar merah dengan panjang gelombang 650 sampai 800 nanometer akan menstimulasi respirasi atau pernapasan di dalam mitokondria. Nah, ini penting. Jadi sinar merah dengan panjang gelombang, lagi-lagi panjang gelombangnya harus tertentu ya, harus diperhatikan. Akan menstimulasi pernapasan pada mitokondria dan menggeser metabolismenya. Nah, terapi sinar merah ini biasa disebut dengan istilah PBM atau photobiomodulation. Photobiomodulation ini. Nah, dia dapat meningkatkan laju dari pernapasan seluler. Nah, dia dapat mengubah laju pernapasan seluler, ditingkatkan kecepatannya, meningkatkan member potensial, saya jelaskan itu apa, meningkatkan produksi ATP, dan yang paling penting ada dua ini tadi nih, dia akan mengurangi ROS. ROS itu bahasa kita gampangnya adalah radikal bebas, lebih mengurangi radikal bebas, termasuk juga penanda inflamasi. Jadi kalau ada bengkak-bengkak di kulit, gitu kan, di otot bengkak, itu justru terapinya bukan sakit es tuh. Es itu hanya untuk pencegahan pertamanya aja, dan pertamanya aja. Jadi baru kejadian kasih es bisa turun. Tetapi jika ingin cepat sembuh harus disinari dengan sinar merah. Ya jurnalnya bilang begitu, ada penelitiannya juga. Nanti kapan-kapan saya bahas secara terpisah bagaimana sinar merah ini dapat mengurangi inflamasi secara signifikan pada otot maupun pada kulit. Nah, apa efek dari pemberian sinar merah yang menembusi kulit ini pada mitokondria? Nah, kita lihat di sini. Dia meningkatkan motor function. Ini salah satunya. Nah, kemudian yang paling penting, panjang gelombang 670 nanometernya ini, makanya harus segitu panjang gelombangnya di atas 650 sampai 800 nanometer. Nah, dia kemudian akan diserap oleh nanoscopic interfacial water layer. Nanti saya jelaskan lewat gambar ya. Surrounding mitochondrial ATP rotor pump. Nah, jadi dalam mitokondria itu dia ada pompa ATP yang mengatur laju kecepatan produksinya. Jadi kalau pompanya dikencengin, maka kecepatan produksinya pasti meningkat, ya kan? Pasti meningkat. Kalau pompa namanya pompa kan, dikencengin pasti kecepatan produksi ATP meningkat, maka sudah pasti terjadi penurunan pada glukosa karena dipakai terus, ya kan? Dan dipakai terus. Ketika dipompa terus menerus, pasti jelas glukosanya dipakai untuk menghasilkan energi, ya kan? Nah, seru ya. Nah, hasilnya adalah dari studi ini 30 orang ini, yang 15 dikenai dengan sinar merah 670 nanometer, yang 15 orang lagi tidak dikenai, maka sebutnya placebo. Lalu dia disuruh minum cairan glukosa 75 gram pada 150 ml diaduk air. Nah, kemudian dibandingkan hasil uji gula darahnya di ujung jari ya, pakai pengujian biasa standar. Sekaligus diperbandingkan CO2 yang keluarnya. Karena logikanya pasti begini, kalau terjadi pembakaran gula besar-besaran, ya artinya meningkat dibandingkan biasanya, maka pasti terjadi peningkatan produksi CO2. Karena hasil akhir dari pembakaran gula salah satunya adalah pembentukan ATP, termasuk juga pembentukan CO2. Ya kan? Jadi kalau ATP-nya naik, maka biasanya CO2 ini pasti naik. Nanti kita lihat. Dan ini
diukur setiap 15 menit selama 2 jam saat istirahat setelahnya. Nah, hanya dalam waktu 7 hari saja, perhatikan di jurnalnya ya, hanya dalam waktu 7 hari saja, mereka yang dikenai sinar merah 670 grup orang-orang yang dikenai sinar merah 670 nanometer yang hanya 15 menit saja sehari, hanya 15 menit saja sehari, kemudian setelah itu 45 menit setelahnya kemudian dia disuruh mengkonsumsi glukosa, air gula tadi, 75 gram air gula dengan 150 ml air, ternyata terjadi penurunan kadar gulanya secara signifikan. Nah, kita lihat ya. Jadi dengan jarak 40 cm antara sumber cahaya dengan area yang disinari, kekuatannya 40 miliwatt per centimeter persegi, luas areanya 800 cm persegi, ya kurang lebih sekitar ya 30 atau 40-an cm something lah kira-kira begitu. Durasi 15 menit, diberikan 45 menit sebelum glucose test tolerance. Hasilnya, gula darah mereka yang diberikan sinar merah dibandingkan grup yang tidak, nah ini saya kelihatan sini ya, ini signifikan sekali. Yang merah ini adalah mereka yang grup yang disinari dengan sinar merah. Gula darahnya turun signifikan, ya kan? Dibandingkan yang hijau ini adalah placebo yang tidak disinari dengan sinar merah 670 nanometer. Jadi cuma disinari saja 15 menit, itu sudah menurunkan gula darah signifikan. Ini blood glucose yang sebelah kiri ini satuannya adalah milimol per liter. Jadi kalau milimol per liter pengen dikonversi menjadi miligram per desiliter, maka Anda harus kalikan dengan 18. Jadi angka ini misalnya 5 dikali 18, berarti 90. Nah itu tuh nanti menjadi miligram per desiliter. Kalau menjadi miligram per desiliter. Oke, tapi ini terbukti. Dia hanya disinari 15 menit, disinari 15 menit dengan sinar merah, turun gula darahnya. Dan itu bertahan dari mulai 20 menit, 40 menit, 60 menit, 80 menit, 100 menit, sampai 120 menit. Ya kan? Luar biasa. Dengan cara yang gampang sekali, disinari saja. Nah, kita lihat. Mereka grup yang kemudian tidak disinari, ya juga tidak mengalami penurunan gula darah. Sedangkan yang disinari mengalami penurunan gula darah. Dan ini terlihat signifikan sekali. Ya kan? Ini signifikan sekali. Oke. Sedangkan yang placebo dibandingkan dengan yang no placebo ya tentu tidak ada perubahan signifikan. Ya kan? Nah, kita lihat di sini. Bagaimana mereka yang disinari, yang ini, yang merah ini, dengan yang tidak disinari, ya signifikan. Ya. Bahkan ketika diperbandingkan dengan yang placebo, yang seolah-olah itu seperti air gula, katakanlah begitu, nah, tetap juga signifikan penurunannya lebih besar mereka yang disinari dengan sinar merah 670 nanometer. Oke, jadi dengan cara yang gampang sekali, sinari saja 15 menit sehari, maka luar biasa. Nah, kita lihat di sini bagaimana struktur pernapasan pada sel. Jadi ini adalah glukosa, ya kan? Dia masuk pada reaksi glikolisis, berarti reaksi pemecahan glukosa. Lalu dia masuk ke dalam mitokondria, lalu setelah itu dia menghasilkan ATP, ya kan, di sini, dan CO2 di sini. Ya memang ada H2O, ada CO2-nya. Nah, yang dimaksud mitokondria rotor pump atau pompa mitokondria itu posisinya di sini. Jadi ketika ini disinari dengan sinar merah, red light 670 nanometer, disinari dengan sinar merah ke sini, maka area rotor ini akan berputar dengan lebih cepat. Nah, akan memutar dengan lebih cepat, spin dengan lebih cepat. Sehingga dia meningkatkan
produksi ATP sintes ini naik, ya, otomatis dia akan menaikkan basal metabolic rate. Ketika basal metabolic rate, maka otomatis reaksi glikolidasnya pasti akan naik. Karena rate dari pompanya ini dinaikkan. Maka produksi atau kecepatan produksi ATP-nya, karena dia perlu perlu glukosa, jadi lebih tinggi, maka glukosa akan turun. Nah, tahu dari mana lagi bahwa selain glukosanya turun, itu sesuatu yang bisa kita lihat adalah peningkatan CO2-nya. Ya kan? Karena setiap reaksi glikolisis pasti dinaikin CO2. Nah, maka di jurnal ini juga diuji, apakah betul CO2-nya naik? Nah, efek CO2 itu singkatan dari N-tidal CO2, satuannya milimeter merkuri. Nah, kita lihat warna merah. Grup yang dikenai sinar merah selama 15 menit terjadi peningkatan CO2 signifikan. Nah, lebih tinggi dibandingkan grup yang tidak dikenai sinar merah. Nah, begitu. Seru ya? Jadi dengan 15 menit saja, Anda sudah dapat manfaat pembakaran glukosa dengan cara sangat mudah. Nah, makanya OMG itu selalu berusaha meriset untuk mencari tahu bagaimana cara bakar gula dengan pendekatan-pendekatan yang tidak pakai obat, tidak pakai suplemen, atau tidak pakai minum ini atau makan itu. Ini kita cukup pakai pil yang disebut dengan pil cahaya, yakni sinar merah. Tapi yang pasti, Anda harus benar-benar memastikan panjang gelombang itu adalah panjang gelombang yang berkesesuaian, yakni di atas 650 nanometer sampai 800 nanometer, kurang lebih seperti itu. Kalau near infrared di atas 850 nanometer. Nah, jadi hanya dengan disinari 15 menit saja, gula darah turun, basal metabolic rate-nya naik, ATP atau energi di badan Anda juga ikut naik, Anda menjadi lebih bertenaga. Oke, jelas ya? Seru ya? Ya memang seru. Nah, kemudian nanti kita akan bahas juga mengenai apa pengaruh dari near infrared dengan melatonin. Kalau tadi infrarednya aja, red light-nya saja, sinar merahnya saja dengan penurunan glukosa. Nanti kita akan bahas di 2024 satu persatu. Bagaimana pengaruh dari near infrared terhadap produksi melatonin. Karena jangan salah, melatonin diproduksi itu 5% dipengaruhi atau stimulasi pada kelenjar pineal atau pineal gland. Ya. 95%-nya itu dengan stimulasi near infrared. Jadi tadi ketika disimulasi dengan red light, jadi nanti kita pembahasannya mengenai near infrared. Kalau tadi kan bahasan mengenai red light, sinar merah. Nanti di 2024 kita akan bahas lebih komprehensif. Jadi Anda punya alternatif solusi untuk sehat tanpa obat. Nah, seru ya. Sampai ketemu 2024 mendatang. Tetap sehat. Dan saya memang sedang ngoprek-ngoprek mengenai infrared dan near infrared. Saya uji gula darahnya, HRP-nya, gelombang otaknya, sampai ke kimiawi darahnya. Luar biasa kan? Ya modal, alatnya saya beli 4. Harga satu alatnya ya sekitar 5 jutaan lah. Itu perlu 20 juta. Hanya untuk riset begitu. Tapi efeknya luar biasa. Tidur saya lebih nyaman, kemudian rasanya tuh lebih strong, lebih bertenaga. Kayaknya tuh lain lah sedikit lah, karena saya cukup peka sekali, badan saya cukup peka. Dan kita juga sambil latihan juga bersama teman-teman di tim internal OMG sini. Oke ya, kita ketemu Januari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya.